Yang di tengah-tengah putih ini kita misalkan sebagai nukleolus. Selanjutnya ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP dan juga sebagai sumber energi. Karena fungsinya tersebut, mitokondria dikenal dengan the powerhouse of cell atau gudang penghasil energi pada sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi dua, yaitu kasar dan halus, yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara nukleus dan sitoplasma dan sebagai pengangkut sintesis lemak dan juga steroid, tempat menyimpan fosfolipid, steroid, glikopid, menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Selanjutnya ada badan Golgi yang berfungsi sebagai alat sekresi pada sel yang di dalamnya terjadilah sebuah proses perubahan dari enzim yang tidak aktif menjadi enzim aktif, dan juga sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan juga zat-zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Selanjutnya ada peroksisom yang berfungsi untuk memecahkan asam lemak menjadi gula, untuk mengubah racun menjadi air, dan untuk dapat membantu kloroplast dalam proses fotorespirasi. Dan selanjutnya ada dinding sel yang berfungsi sendiri sebagai turginitas sel atau kekakuan sel. Dinding sel dapat membuat bentuk sel tetap. Selanjutnya ada vakuola yang berfungsi sebagai tempat menyimpannya zat-zat makanan seperti protein dan zat gula yang di dalamnya tersimpan pigmen daun, dan buah. Mengatur tekanan di dalam sel, menstabilkan tingkat nilai pH, dan mengisolasikan zat sisa-sisa metabolisme sel. Selanjutnya ada kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan dan tanaman dan mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya adalah sitosol. Sitosol ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti sintesis protein, sintesis asam lemak, dan glikosis. Yang kedua, sumber bahan kimia penting bagi sel karena di dalamnya terdapat asam lemak, senyawa-senyawa organik terlarut, asam amino, molekul kecil seperti garam, gas, ion, nukleotida, dan molekul besar seperti protein ARN yang membentuk koloid. Selanjutnya, dan yang terakhir ada sitoskeleton yang di pinggirannya ini itu berfungsi sebagai menahan dan mempertahankan bentuk sel. Skeleton akan membuat sel tidak terlalu lembek dan memungkinkan untuk kembali ke bentuk semulanya. Nah, jaringan sitoskeleton menahan organel-organel sel tetap berada di tempatnya masing-masing. Organel sel perlu dipertahankan di tempat yang tepat agar proses fisiologis dalam sel dapat berlangsung dengan sempurna. Terima kasih.